Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Jannatia, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 akan memaparkan digital storytelling yang merupakan tugas aksi nyata topik 5 literasi lintas mata pelajaran. Di topik 5 aksi nyata pemahaman kecakapan literasi diri ini, kita akan bahas dua pembahasan. Yang pertama, digital storytelling berupa pengalaman proses belajar literasi dan kecakapan literasi diri saya pribadi, kemudian refleksi yang terdiri dari pemahaman yang didapat setelah mempelajari refleksi pengembangan kecakapan literasi diri, manfaat literasi dalam kehidupan, serta kontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan. Naratif literasi merupakan tulisan atau cerita lisan di mana penulis menceritakan kisahnya terkait proses perjalanan diri dalam mengembangkan bentuk literasi. Nah, pengalaman literasi saya dimulai dari kecil hingga saat ini, yaitu pertama, saat belajar abjad bersama ibu melalui poster, kemudian suka membaca dari rak buku yang dibuat ayah, selanjutnya menulis buku harian, dan yang terakhir menulis buku antologi dan mengikuti lomba menulis. Sebelum duduk di bangku SD, sosok yang pertama dan paling berperan dalam membentuk kemampuan literasi saya adalah keluarga, di mana ketika masih kecil ayah membelikan saya poster huruf abjad, angka, dan huruf hijaiyah, kemudian ditempel di dinding rumah. Selepas salat maghrib, saya bersama kakak belajar mengaji bersama ayah di bawah redup lampu kuning. Kemudian diikuti dengan belajar menghitung dan membaca huruf abjad bersama ibu. Ketika saya SD, ayah membuat rak buku dari kayu yang dipajang di sudut rumah. Rak buku tersebut ayah buat dari kayu bekas hasil renovasi rumah. Ayah mengecat rak buku tersebut dengan warna merah. Kemudian ayah membelikan koran bekas ataupun buku-buku bekas sebagai bahan belajar tambahan untuk menunjang pembelajaran saya di sekolah. Ayah juga membawa pulang majalah Bubu. Meskipun majalah itu majalah bekas, saya sangat menyukai majalah tersebut, terutama cerita Nirmala, di mana cerita tersebut menurut saya sangat menarik dan syarat dengan nilai-nilai kehidupan. Bahkan saya membacanya berulang-ulang hingga lembaran yang sudah kusut tersebut semakin laku. Ketika saya beranjak SMP, saya sudah mulai hobi menulis. Bahkan saya membuat buku khusus untuk tulisan, seperti buku diary. Saya menulis segala hal di sana, termasuk cerita karangan pertama saya yang berjudul Cinta di Seuntai Tasbih. Saya tertarik dengan sastra. Saat SMP masih ada keraguan untuk mempublish hasil karya saya, namun menulis tetap menjadi hobi dan keseharian saya. Ketika SMA, saya sudah berani mempublish tulisan karya saya di lingkungan sekolah karena motivasi dari guru bahasa Indonesia saya saat itu. Saya juga mengikuti beberapa lomba tingkat sekolah pada saat ajang perlombaan di hari-hari besar. Ketika kuliah, saya memberanikan diri untuk menulis cerpen antologi bersama rekan di Ma'had Jamiah Y.I. Luxmawe dengan berkolaborasi dengan beberapa mahasiswa di universitas lain di Aceh. Saat itu kami menerbitkan buku antologi cerpen pertama tahun 2019 dengan judul Tak Hujan. Selain itu, saya juga tertarik untuk bergabung dengan komunitas menulis perempuan-perempuan nulis di Instagram. Hal ini sebagai upaya untuk terus mengembangkan kemampuan literasi saya, khususnya menulis. Dari komunitas ini, saya beserta teman-teman yang lain menerbitkan sebuah buku antologi yang kedua. Buku ini berjudul Ayah, Punggung, dan Tangan. Kemudian bersama Kak Julivina di Nulis Yuk, kami menerbitkan buku yang ketiga dengan judul Masalah Itu Hadiah dari Allah. Menurut saya, berkontribusi dalam dunia kepenulisan itu menarik karena setiap kita akan kembali ke dasar bumi, namun tulisan akan terus abadi. Maka tulislah kebaikan dan tulisan yang memberi manfaat untuk orang lain. Setelah memaparkan naratif literasi, selanjutnya refleksi diri. Setelah mempelajari naratif literasi dan pemahaman kecakapan literasi diri, saya dapat mengetahui konsep dan strategi pembelajaran literasi yang efektif, memahami konsep lingkungan kaya teks, hingga dapat merancang dan mengaplikasikan pembelajaran literasi yang dapat memotivasi peserta didik. Setelah membuat
membuat naratif literasi, saya benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Menurut saya, literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan, terutama dalam menjalin komunikasi dengan lingkungan terdekat dan masyarakat luas. Literasi juga sebagai dasar untuk membangun pembelajaran yang efektif dan produktif bagi peserta didik dalam mencari dan mengolah informasi serta mengembangkan life skill abad 21. Sebagai seorang calon guru, hal yang paling ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya adalah yang pertama, mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Yang kedua, membiasakan kegiatan membaca melalui komunitas baca, mengingat Indonesia menempati urutan ke-62 dari 70 negara yang minim membaca. Kemudian mengoptimalkan peran perpustakaan, selanjutnya memberikan apresiasi atau reward terhadap hasil literasi peserta didik, dan yang terakhir, melakukan treatment kepada peserta didik dalam mengembangkan kemampuan literasi, khususnya literasi baca dan nulis. Terakhir, dari bahan bacaan, saya menemukan pepatah mengatakan membaca adalah jendela dunia, maka menulis adalah pintu gerbang untuk